Tekstur ayamnya tuh dia lembut, si rasa dari aroma bawangnya, rempah-rempahnya, creamy-nya tuh jadi menonjol ya. Dimakan sama cabai rawit hijau kayak gini buat yang suka pedes, ini juga bakalan seger banget. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin opor ayam putih ya, yang sering banget aku masak di rumah dan pastinya udah jadi favorit keluarga aku ya. Ini cocok banget buat masak sehari-hari, untuk nanti saat lebaran, jadi makan sama ketupat lebaran dan kawan-kawannya, atau bahkan untuk lontong cap gome juga ini cocok banget ya. Kalau waktu itu aku udah pernah masak opor ayam kuning, itu pakai ayamnya ayam negeri. Nah, kali ini pakai ayam kampung. Memang si bumbunya resepnya tuh sama, mungkin ada sedikit treatment ayamnya yang berbeda. Nah, biasanya kalau kalian mau pilih opor ayamnya kuning, putih, itu sebenarnya tergantung sesuai selera dan tergantung disajikannya sama apa gitu. Kalau misalnya temen-temennya contoh ketupat lebaran udah rame ya, terus udah ada yang bumbu kuning, bumbu orange, sudah ada rendang. Nah, biasa supaya variasi warna opornya dibikin putih. Tapi juga sebaliknya kalau kalian perlu kuning juga itu nggak masalah. Tinggal cek aja resepnya, dan kalau kalian mau bikinnya pakai ayam negeri juga tinggal lihat tips and tricksnya ya. Oke, yang pertama untuk ayamnya di sini aku pakai ayam kampung, ukurannya tuh sekitar 900 gram sampai 1 kilo. Mungkin kalau kalian pakai ayam pejantan bisa pakai 2 ekor ya, tapi kalau kalian pakai ayam kampung yang lebih besar, itu nanti yang membedakan adalah waktu memasaknya. Dan kalau kalian pakai ayam negeri juga sama, bisa, cuman nanti bedanya kita akan marinasi dulu. Ntar aku jelasin selengkapnya di dalam video. Untuk bumbu halus ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, ini pala butir, kalau nggak ada bisa pakai pala bubuk, dan untuk jinten ini opsional ya. Aku kalau masak sehari-hari biasanya nggak pakai jinten, tapi kalau pengen yang lebih beraroma, nah ini bisa tambahin juga sama jinten. Bahan iris dan aromaticsnya, nah jadi ini bawang merahnya tuh sebagian aku blender pakai bumbu halus, bagian aku iris-iris. Kenapa? Nanti aku jelasin juga di dalam video. Lalu kita akan perlu daun salam, serai, lengkuas, dan juga daun jeruk. Dan terakhir untuk masaknya pastinya kita akan perlu air serta santan. Ini aku pakai santan instan aja. Kalau kalian mau pakai santan fresh juga nggak masalah. Oke, untuk ayamnya ini aku udah cuci bersih dan juga udah dipotong dibagi 8. Selanjutnya bumbu halusnya, bawang putih, bawang merah, kemiri, pala butir, ketumbar, dan juga jinten. Ketumbar sama jintennya ini tuh aku udah sangrai dulu ya supaya wangi. Atau bisa juga, biasa kalau aku beli dalam keadaan banyak tuh dipanggang ya. Habis dipanggang nanti masukin aja ke toples di dalam kulkas. Oh ya, untuk jinten ini opsional, kalau kalian nggak mau pakai juga nggak masalah ya. Untuk blendernya ini aku pakai minyak. Kalau kalian mau campur air supaya lebih licin juga boleh. Dan kalau kalian pakai blendernya tuh yang mungkin udah nggak terlalu tajam ya, si bawang dan juga kemirinya itu bisa diiris-iris dulu, kemirinya digeprek ya supaya lebih mudah hancur. Tapi kalau kalian pakai blender yang masih tajam atau nggak pakai yang wattnya tuh besar ya, nah ini biasanya nggak masalah. Langsung aja di blender kayak gini sampai benar-benar halus. Untuk bawang merah sisanya ini kita akan iris-iris, nggak usah terlalu tipis-tipis juga nggak masalah ya. Lalu lengkuasnya ini kita akan geprek supaya aromanya tuh keluar kayak gini. Serai juga sama ya, digeprek bagi 2. Selanjutnya kita panaskan minyak, ini kita akan tumis dulu bawang merahnya ya beserta aromatics. Mulai dari lengkuas, serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Ini kita akan tumis atau goreng si bawang merahnya tuh sampai dia kecoklatan. Jadi untuk tumis-tumisan yang berkuah ya seperti opor, tongseng, sup gitu, aku tuh suka pakai bawang merah yang diiris. Jadi walaupun kita nggak nambahin bawang goreng di akhir gitu, nah si aroma dari bawang gorengnya yang ciri khas itu tuh kita tetap dapat. Nah, kalau udah kayak gini baru bumbu halus masuk. Sama ya, kita akan tumis lagi sampai dia matang. Kita bisa lihat minyaknya tuh mulai kepisah dan juga warnanya agak menggelap sedikit, tapi jangan sampai gosong juga ya. Selanjutnya ini kalau kita pakai ayam kampung, kita langsung aja masukin kayak gini. Terus diaduk-aduk sedikit. Cuman kalau kalian pakai ayamnya ayam negeri, biasa kan ayam negeri itu dia empuknya lebih cepet ya. Jadi mungkin sekitar 15-20 menit itu kita udah angkat.
Alhasil biasa ayamnya udah empuk tapi rasanya nggak ngeresep. Jadi kalau kalian pakai ayam negeri, aku saranin dimarinasi dulu ya, pakai bumbu-bumbu sama jeruk nipis supaya rasanya tuh meresap. Jadi walaupun dimasak sebentar tapi nggak hambar ya. Untuk tips lengkapnya aku udah pernah share di opor ayam kuning ini ya. Nah untuk ayam kampung biasa kan waktu memasaknya tuh lebih lama dan juga dagingnya tuh kan lebih tipis jadi lebih cepat meresap ya. Nah, kalau udah dioseng-oseng sebentar kayak gini, ini kita masukkan air. Untuk di awal, airnya jangan kebanyakan dulu ya. Jadi airnya itu biasa yang penting sampai nutupin ayamnya. Untuk resep lengkap, by the way, udah aku tulis semuanya di description box ya. Nah, untuk santan juga ini sebagian masuk di awal. Sisanya nanti kalau kurang kita tinggal tambah belakangan. Jangan lupa juga bumbuin di awal, mulai dari garam, kaldu bubuk, penyedap, gula, dan juga merica. Nah untuk bumbunya juga jangan lupa masuk di awal kayak gini dengan air yang sedikit, jadi rasanya tuh kan pekat. Pada saat kita rebus ayamnya tuh jadi nanti rasanya tuh benar-benar meresap. Ya ini sengaja sih airnya juga nggak terlalu banyak dulu. Oh iya buat kalian yang mungkin penasaran kenapa santannya aku masukin di awal juga. Jadi kalau ayam tuh direbusnya tuh di santan, menurutku tuh teksturnya agak beda sama direbus di air ya, jadi lebih kayak lembut gitu. Kecuali kalau mungkin kalian pakai santannya santan fresh yang peras, takut pecah dan lain-lain itu boleh belakangan. Tapi sebenarnya kalau kita bisa kontrol apinya tuh nggak masalah. Nanti terakhir tinggal kita pancing lagi sama santan kental, biasanya nyatu lagi ya. Tuh begitu mendidih kayak gini kita tutup aja, kecilkan api. Untuk ayam ukuran 900 gram kayak gini sekitar 35-40 menit di api yang sedang kecil kayak gini ya. Buat kalian yang pakai ayam kampungnya mungkin yang 1,2 kilo dan lain-lain itu biasa kan jauh lebih keras, bisa dibantu pakai presto juga ya. Tapi kalau pakai ayam pejantan mungkin lebih kecil, 30 menitan juga itu udah cukup. Nah ini udah sekitar 35 menitan. Ini airnya tadi aku nggak tambah sama sekali ya, dia susut tapi nggak terlalu banyak karena kita pakai apinya api sedang kecil. Nah terakhir tinggal kita tambahin aja air sesuai kebutuhan ya. Dan juga supaya lebih creamy dan santan yang mungkin tadi udah agak pecah tuh dia keikat lagi. Nah ini aku tambahin lagi sedikit santan, diaduk sebentar, nggak usah dimasak lama-lama dan opornya ini siap disajikan. Opor ayam yang putih kayak gini ya, walaupun kelihatannya tuh dia simple minimalis gitu, tapi begitu masuk mulut tuh beda cerita ya. Memang nggak seheboh kayak rasa gulai dan lain-lain, tapi tetap kerasa nih dia tuh si rasa dari aroma bawangnya, rempah-rempahnya, dan lagi yang spesial menurutku creamy-nya tuh jadi menonjol ya, creamy dari santannya. Terus juga karena tadi ayamnya kita masak di santan ya, terus apinya juga nggak terlalu besar, jadi memang tekstur ayamnya tuh dia lembut ya, itu yang jadi ciri khas gulai ataupun opor ya, karena dimasaknya di dalam santan. Dan opor ini juga cocok disajikan di berbagai occasion gitu, mulai dari cuman lauk sehari-hari, bisa untuk ketupat lebaran, lontong cap gome. Ini juga salah satu makanan yang paling sering aku masak di rumah ya, karena anak-anakku tuh suka banget ya, mungkin karena tekstur yang creamy dan juga rasa kompleksitas si aromanya, rempah-rempahnya tuh nggak terlalu heboh, jadi cocok banget buat anak-anak. Dimakan sama cabai rawit hijau kayak gini, buat yang suka pedes ini juga bakalan seger banget. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.